Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Aulia, NIM 120150011 dari Program Studi Teknik Geologi TPB 45. Di sini saya akan mempresentasikan program yang saya buat untuk memenuhi nilai UAS mata pelajaran PKS. Di sini saya membuat dua program, yaitu matematika dan fisika. Dengan matematika, saya mengambil permasalahan luas bangun datar, yang dimana luas bangun datar merupakan bangunan dua dimensi yang hanya memiliki panjang dan lebar yang dibatasi oleh garis lurus atau lengkung. Bangun datar juga biasa disebut bangun berupa bidang datar yang dibatasi oleh beberapa ruas garis, jumlah dan model ruas garis yang membatasi bangun tersebut untuk menentukan nama dan bentuk bangun tersebut. Di sini saya mengambil 3 bangun datar. Yang pertama yaitu persegi, yang dimana persegi merupakan suatu bangun datar yang mempunyai sisi-sisi sejajar yang sama dan mempunyai satu buah sudut siku-siku dengan rumus luas sisi dikali sisi dan rumus keliling 4 kali sisi. Yang kedua yaitu persegi panjang, yang dimana persegi panjang merupakan suatu bangun datar yang mana panjang sisi panjangnya lebih panjang daripada panjang sisi lebarnya, dengan rumus luas panjang dikali lebar dan rumus keliling 2 dikali panjang ditambah lebar. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu segitiga, yang merupakan sebuah bidang dengan 3 sisi yang bertemu untuk membentuk 3 titik sudut, dengan rumus luas sama dengan setengah alas dikali tinggi. Yang kedua atau program kedua yaitu saya mengambil dari mata pelajaran fisika. Yang pertama itu energi potensial, yang merupakan sebuah benda yang berada pada ketinggian tertentu terhadap suatu bidang acuan tertentu yang memiliki energi potensial, dengan rumusnya yaitu EP sama dengan M dikali G dikali H. Yang kedua yaitu massa. Cara mencari massa pada kali ini itu saya mengambil dari rumus sebelumnya, yaitu dari EP sama dengan M dikali G dikali H menjadi massa sama dengan energi potensial dibagi G dikali H. Dan yang ketiga, percepatan gravitasi, sama seperti mencari massa menggunakan rumus energi potensial, yaitu G sama dengan energi potensial dibagi M dikali. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian flowchart dari program pertama saya, yaitu baiklah, di sini saya akan menjelaskan flowchart dari program pertama saya, yaitu luas bangun datar. Pertama, kita akan mulai start dengan menu. Program ini digunakan untuk memulai program yang akan dijalankan. Program yang akan dijalankan. Menu. Di sini ada menu untuk menjalankan program. Selanjutnya saya menggunakan declare yang berfungsi untuk mendefinisikan variabel yang akan saya gunakan, yaitu string, pilihan, dan ulang. Kemudian ada count. Di sini saya menggunakan output untuk menampilkan output yang akan ditampilkan pada program yang dijalankan. Ini ada bulatan di sini. Ini merupakan konektor yang berfungsi sebagai menghubungkan dan menyederhanakan suatu simbol dengan garis dalam satu halaman. Dan juga ada panah di sini itu untuk sebagai penghubung antara garis. Selanjutnya saya memasukkan beberapa output pilihan di sini sebagai pendeklarasian untuk tampilan program. Yang pertama itu pilihan pertama itu ada keliling persegi panjang, yang kedua ada luas segitiga, dan yang ketiga ada keliling persegi.
Dan yang keempat itu keluar, jika ingin keluar dari program, sudah tidak ingin menjalankan program lagi. Dan juga output pilihan di sini saya masukkan sebagai pendeklarasian untuk memilih pilihan program yang ingin dijalankan terlebih dahulu. Kemudian saya juga memasukkan input pilihan di sini. Selanjutnya ada rel array sisi dan rel hasil yang berfungsi sebagai pengumpulan nama atau variabel yang sama dalam program. Selanjutnya di sini dimasukkan pilihan pertama. Kemudian memasukkan pilihan, kemudian kita masuk pada pilihan kedua. Pada pilihan kedua, nanti akan diminta rumus, memasukkan rumus untuk pilihan kedua, dan pada pilihan ketiga sama seperti pilihan dua dan pertama akan diminta untuk memasukkan rumus. Setelah ketiga pilihan tersebut selesai, dapat dilihat di sini ada kotak kuning. Ini merupakan asigen yang berfungsi sebagai pernyataan tugas dan menghitung program yang kita masukkan, dan dia akan menyimpan hasil program dan tugas tersebut dalam satu variabel. Dan yang terakhir yaitu pilihan keempat. Pilihan keempat, jika tidak ingin mengulang program tersebut, kita masukkan pilihan selain 1 sampai 4. Maka pilihan tersebut akan error. Jika ingin mengulang, kita bisa memilih ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan program C++-nya. Caranya yaitu yang pertama, untuk memulai program kita harus mengetik include iostream dan include string, lalu using namespace std, kemudian int main. Di sini saya menggunakan string pilihan dan ulang. Selanjutnya kita ketik code di mana digunakan untuk output data untuk ditampilkan pada saat kita mengcompile file. Setelah itu di akhir kita ketikkan n titik koma untuk mengakhiri kata. Kemudian di sini saya menggunakan double yang berfungsi menyatakan bilangan pecahan atau rel. Dan saya di sini mengambil double sisi dan double hasil. Selanjutnya kita ketik if sebagai pilihan, di mana digunakan untuk memilih di antara nomor-nomor berikut. Setelah itu kita ketik code pilihan untuk mencari nilai dari pilihan pertama. Kemudian masukkan rumus pada pilihan pertama, misal keliling persegi, masukkan rumusnya panjang dan lebar. Kemudian deklarasikan else if atau program percabangan. Yang kedua yaitu menghitung luas segitiga. Kemudian masukkan rumusnya yaitu panjang dan tinggi. Dan pilihan ketiga yaitu keliling persegi, lalu masukkan juga rumusnya, masukkan sisi, nilai sisi. Kemudian ketik if else pilihan keempat untuk mengakhiri program.
Jika selain pilihan 1, 2, 2, dan 3 atau 4, jika maka data akan menampilkan kode yang Anda masukkan salah atau error. Dan di sini ada else, lalu ada pilihan code untuk mengulang atau tidak, dan terakhir ada while, yaitu sebagai perulangan tergantung kita ingin mengulang atau tidak program yang sudah kita jalankan. Dan jangan lupa untuk mengakhiri program, kita harus mengetikkan n di akhir kalimat, n titik koma. Jadi kegunaan program ini adalah untuk mempermudah kerja kita dalam menghitung rumus matematika dasar dalam menjalankan programnya. Yang pertama itu kita harus mengcompile file tersebut, program ini, compile. Setelah di-compile, lalu kita jalankan atau run. Nah, lalu akan muncul ini, tentukan pilihan Anda. Pilihan pertama menghitung keliling persegi panjang, kedua luas segitiga, ketiga keliling persegi, dan yang terakhir keluar. Pilihan pertama di sini kita akan mencari keliling persegi panjang. Lalu masukkan panjangnya 6, lebarnya 5. Lalu didapatkan keliling persegi panjang yaitu 22 cm. Di sini jika ingin mengulang program lagi, kita klik ya. Kita memilih pilihan kedua. Di sini diminta untuk memasukkan nilai panjang 5, kita masukkan. Lalu tingginya 4. Lalu luas segitiga yang didapat adalah 10 cm. Ulangi jika ingin mengulang program tersebut, ketik ya. Jika ingin mengakhiri program tersebut, ketik tidak. Selesai untuk program yang pertama. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan flowchart pada program kedua, sama seperti flowchart program pertama. Di sini saya menggunakan string, pilihan, dan ulang. Lalu saya memasukkan output pilihan. Yang pertama itu energi potensial, yang kedua massa, yang ketiga percepatan gravitasi, dan yang keempat yaitu untuk memilih program mana yang akan dijalankan terlebih dahulu. Lalu saya memasukkan input pilih untuk menjalankan program tersebut. Lalu di sini saya memasukkan rel array variable. Lalu memasukkan pilihan tadi, ketiga tersebut tadi. Dan pilihan pertama nanti akan diminta untuk memasukkan rumus. Yang pertama itu energi potensial. Lalu akan diminta masukkan rumus. Dan nanti di akhir saya juga memasukkan deklarasi assign untuk menghitung hasil dan akan muncul dalam suatu angka atau variabel. Sama seperti pilihan kedua dan ketiga, sama seperti pilihan pertama. Masukkan rumus, lalu pakai declare assign, dan pilihan ketiga juga masukkan rumus kecepatan dan akan lalu masukkan declare assign. Di sini saya masukkan output error jika kita tidak memasukkan pilihan tersebut. Lalu ketik ya jika ingin mengulang program
Selanjutnya untuk program yang kedua, yaitu sama seperti program pertama, memasukkan include IOStream, include string, dan using namespace std, dan in main. Sama seperti program sebelumnya juga, saya di sini menggunakan string pilih dan ulang. Lalu do sebagai percabangan. Di sini saya memasukkan code untuk pilihan. Yang pertama menghitung energi potensial, kedua menghitung massa, ketiga percepatan gravitasi, dan keempat itu ini untuk mengulang program yang akan dijalankan. Di sini saya menggunakan double variable beda dengan program yang pertama tadi. Lalu saya masukkan if lalu pilihan pertama itu memasukkan rumus, lalu if else pilihan kedua sebagai percabangan, masukkan rumus juga, lalu pilihan ketiga percepatan gravitasi, lalu diminta juga untuk masukkan rumus, dan jika pilihan 1, 2, dan 3 telah selesai, terus data menampilkan kode yang Anda masukkan salah atau error. Di sini ada else code error. Untuk di sini ada code ketik ya jika ingin mengulang, dan ketik tidak jika ingin mengakhiri program, dan sin untuk mengulang. Dan saya juga memasukkan while di sini sama seperti program sebelumnya. While di sini tuh sebagai perulangan juga, tergantung ingin mengulang program atau tidak. Lalu untuk menjalankan programnya, sama seperti yang sebelumnya, kita harus mengcompile program ini terlebih dahulu. Setelah selesai, barulah bisa dijalankan atau kita klik run. Nah, di sini muncul tentukan pilihan. Pilihan pertama menghitung energi potensial, yang kedua massa, dan yang ketiga percepatan gravitasi. Kita coba mencari energi potensial. Di sini kita masukkan nilai M, kita masukkan 2, G-nya 8, H-nya 6. Lalu dapatkan nilai energi potensialnya 96 Joule. Jika ingin mengulangi program untuk mencari massa dan gravitasi, klik ya. Lalu pilih nomor pilihan kedua atau ketiga. Sini kita mencari massa. Lalu diminta memasukkan nilai energi potensial. Misal 96, terus gram 8, dan hanya 6. Lalu didapatkan nilai M-nya itu 2 kg. Setelah selesai, tidak ada yang ingin dipilih lagi atau tidak ingin menjalankan program ini lagi, klik tidak untuk mengakhiri program tersebut. Selesai. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada presentasi kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.